Oke, pernah nggak sih kalian ketika lagi scroll TikTok, YouTube, atau Instagram, isi kontennya itu sama dengan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, dan bahkan sama dengan apa yang kalian suka. Dan ternyata itu semua bukan kebetulan, tapi itu adalah kerjaannya kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut dengan AI. Tapi AI itu apa sih dan kenapa? AI itu bisa menjadi topik penting dalam komunikasi massa dan media informasi. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Ferdi Agustian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi massa dengan dosen pengampu Bapak Firman Taufikur Rahman, SOS MSI. Oke, mari kita bahas. Apa itu AI? AI adalah teknologi yang bisa bikin komputer belajar, berpikir, bahkan mengambil keputusan layaknya manusia. Di dunia media, AI nggak cuma bantu kerjaan redaksi, tapi AI juga bisa membuat berita, mengedit video, bahkan merekomendasikan sebuah konten ke kita. Contohnya seperti di Amerika Serikat, The Washington Post memiliki robot yang bernama Heliograph. Robot tersebut bisa menulis berita sebanyak 850 artikel. Dan robot tersebut dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 2016. Cuma itu, karena AI menganalisis data kita, mulai dari apa yang kita klik, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, bahkan sampai seberapa lama kita berhenti di suatu konten. AI ini bisa membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, karena konten bisa dihasilkan hanya dalam hitungan menit atau dengan satu kali klik. Jadi redaksi bisa fokus ke investigasi, dan AI itu bisa membantu untuk membuatkan draft awal atau mencari data informasi. Nah, yang menarik dari AI ini adalah personalisasi. Jadi ketika kalian menyukai salah satu topik, AI itu akan memberikan berita-berita terkait topik yang kalian suka. Contohnya seperti kalian menyukai berita-berita tentang bola. Nah, AI itu akan memberikan berita tentang bola, dan AI tahu tim mana yang kalian suka. Bahkan AI akan memberikan update skor secara otomatis kepada kalian. Selain itu, AI juga bisa membantu media dalam menjangkau banyak orang, karena dengan terjemahan otomatis, subtitle, dan bahkan voice over dengan berbagai bahasa. Tapi di balik canggihnya AI ini ternyata ada resiko besar dan tantangan etis yang harus kita hadapi. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah misinformasi, karena AI itu bisa membuat berita palsu yang sangat meyakinkan. Contohnya sekarang AI itu bisa membuat gambar yang sulit dibedakan dengan aslinya karena sangat realistis dilihat oleh mata kita. Yang kedua adalah bias algoritma. Bias algoritma adalah kecenderungan sistem AI untuk menghasilkan keputusan atau prediksi yang tidak adil atau merugikan kelompok tertentu. Nah, bias ini muncul karena data yang digunakan AI itu seringkali mencerminkan bias yang ada dalam masyarakat. Oke, untuk bias ini kita analogikan sebagai tukang jahit. Jadi, bayangkan kalian datang ke tempat jahit dan meminta dibuatkan sebuah seragam yang pas untuk kalian. Nah, penjahit tersebut menggunakan pola ukuran dari pelanggan sebelumnya. Masalahnya, pelanggan sebelumnya itu adalah orang yang berbadan besar dan tinggi, sedangkan kalian adalah orang yang berbadan kecil, sehingga hasil akhirnya adalah baju yang digunakan kalian itu tidak pas atau kebesaran, walaupun kalian membayar dengan harga yang sama kepada penjahit tersebut. Nah, maka bias algoritma ini terjadi ketika sistem belajar dari data yang tidak seimbang atau tidak beragam, sehingga menghasilkan keputusan yang hanya menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Seperti tukang jahit tadi, dia hanya punya satu pola ukuran tubuh, sehingga merugikan orang yang atau pelanggan yang punya badan yang pendek atau kecil. Yang ketiga adalah privasi. AI itu butuh data untuk bekerja, tapi seberapa jauh data itu dikumpulkan dan siapa yang mengendalikannya. Di balik setiap klik, setiap scroll, dan setiap like, itu ada jejak digital yang dikumpulkan oleh AI. Algoritma itu tidak bekerja dengan sihir, tapi bekerja dengan data. Dan data itu adalah data kita. Dari apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita beli, bahkan apa yang kita abaikan, itu semua menjadi bahan bakar kecerdasan buatan atau AI itu sendiri. Nah, pertanyaannya,
Seberapa sadar kita sedang diawasi? Apakah kita benar-benar memberikan izin atau hanya mengklik setuju tanpa sempat membaca? Dan siapa yang mengendalikan semua ini? Apakah perusahaan teknologi raksasa? Apakah pemerintah? Atau apakah sistem yang semakin otonom dan tidak kita tahu lagi cara kerjanya? Dari semua pertanyaan itu, perlu kita ingat bahwa ternyata sekarang banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Dulu, berita ditulis oleh seorang jurnalis yang turun langsung ke lapangan. Sekarang, AI bisa menulis berita, bisa membuat konten viral, dan bahkan bisa menulis naskah seperti ini hanya dalam hitungan detik. Ini sangat efisien. Dan di sisi lainnya, timbul banyak pertanyaan. Apakah peran manusia akan hilang? Atau apakah jurnalis akan kehilangan suara nuraninya? Teknologi memang memudahkan bagi kita semua. Tapi kita juga harus bertanya, apakah kita yang mengendalikan teknologi atau justru teknologi yang mengendalikan kita? Mulai dari sekarang hingga masa depan, AI itu akan terus berkembang dan akan semakin pintar. Jadi nanti AI itu bukan lagi sekedar alat bantu, tapi juga akan menjadi teman berpikir. Bayangkan konten yang 100% personal seperti berita yang muncul di layar, itu tidak lagi karena trending, tapi memang dirancang khusus untuk kita, mulai dari minat kita, latar belakang kita, bahkan sampai emosi kita pada saat itu. Jurnalis tidak akan digantikan oleh AI, melainkan mereka akan hidup berdampingan, seperti punya asisten menulis yang sangat cepat dan bisa menganalisis sebuah berita hanya dengan hitungan detik. Dan yang paling menarik, media akan menjadi semakin hidup, karena nanti kita akan berkomunikasi langsung dengan avatar jurnalis. Kita akan menerima berita dari audio yang interaktif, dan mungkin kita akan menjelajahi narasi secara augmented reality, seolah-olah kita masuk langsung ke dalam cerita tersebut. Masa depan media bukan cuma sekedar menonton atau membaca, tapi juga mengalami. Dapat disimpulkan bahwa AI adalah alat yang sangat luar biasa di dunia komunikasi massa. Ia bisa menyaring informasi, ia bisa mempercepat produksi konten, dan bahkan bisa menciptakan pengalaman media dengan benar-benar personal. Tapi di balik kecanggihannya, AI itu juga bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya kalau digunakan tanpa etika, tanpa pengawasan, dan tanpa kesadaran. Manipulasi informasi dan bias algoritma itu bukan lagi ancaman di masa depan, tapi adalah kenyataan yang sudah terasa pada hari ini. Sekarang kita hidup di era di mana semua bisa menjadi pembuat konten, penyebar informasi, atau bahkan menjadi jurnalis dadakan. Dan di era seperti ini juga, peran kita itu bukan cuma sebagai penonton, tapi juga sebagai penentu. Apakah teknologi akan digunakan untuk membangun atau malah digunakan untuk menghancurkan kepercayaan publik? Sebagai pengguna atau sebagai kreator atau bahkan sebagai jurnalis di masa depan, tentunya kita harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memahami teknologi, bukan malah takut pada teknologi. Kita harus memanfaatkan teknologi dengan sangat bijak dan untuk memastikan bahwa di balik kecerdasan buatan itu tetap ada manusia yang terus berpikir. Karena pada akhirnya bukan soal seberapa pintar AI-nya, tapi seberapa bijak manusianya. Di era informasi, siapa yang mengontrol teknologi, maka ia adalah seorang pengontrol cerita. Dan cerita bukan lagi tentang hiburan, tapi tentang cara untuk membentuk opini, mempengaruhi keputusan, bahkan menentukan arah sejarah. Hari ini, algoritma bisa menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita percaya, bahkan apa yang kita anggap penting. Kalau kita diam saja, maka kita hanya akan menjadi penonton. Tapi kalau kita kritis, sadar dan aktif, kita akan menjadi penulis cerita itu. Jadi, ayo menjadi generasi yang gak cuma konsumsi informasi, tapi juga tahu cara kerjanya, kritis terhadap sumbernya, berani bertanya, berani berpikir, dan berani bersuara. Karena di tengah lautan informasi yang terus berubah, kekuatan terbesar adalah kesadaran. Kesadaran untuk tidak hanya ikut arus, tapi juga harus membentuk dan menentukan arah. Terima kasih sudah menonton video ini. Share kalau video ini bermanfaat.